Kali ini kita di Pro2 Entertain dan kita sudah kehadiran tamu spesial yang akan menemani malam minggu kamu di malam hari ini di 88,4 Pro FM Suara Kreativitas. Baiklah Sobat Kreatif, kali ini di studio sudah ada Akustik Bingo yang sekarang kita langsung akan dengarkan persembahan pertama dari Akustik Bingo. Tes, saru. Dahulu kita terbiasa selalu menunggu, terus menunggu, berharap datang seseorang untuk melengkapi kisah hidup ini. Terlalu sungkan ditemukan yang selalu dinantikan, hingga tiba tuh berjumpa, terlalu asa untuk mengenal. Bertahan di kesendirian dengan menentuku, berharap datang seseorang untuk melengkapi kisah hidup ini. Penantian selama ini tak memberiku darah, tetap berharap ku yakin seseorang datang kepadaku menggugah diriku. Tepuk tangan dong buat Akustik Bingo, luar biasa banget deh ya. Pastinya pembukaan kita luar biasa. Persembahan ini lagunya darinya Rizky Febian yang memang dipersembahkan spesial buat sahabat kreatif. Pembukaan perkenalan dari Akustik Bingo. Kita kenalan dulu nih dengan Bingo. Siapa saja mungkin personilnya bisa diperkenalkan satu-satu. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Risman di vokal ya. Nama saya Rama di vokal. Rama di vokal, kemudian Nama saya Bowie di bass. Boy di bass. Selanjutnya Nama saya Ilham di gitar. Ilham di gitar. Stick di gitar. Oke, itu dia. Ada
yang hadir di sini ada berapa personil ya? 5. 5 personil. Tapi ngomong-ngomong nih kalau bingo ini sebelumnya kita sudah pernah ngobrol di Ngobras ya sebenarnya ya, bicara tentang ternyata akustik bingo ini adalah semua personilnya merupakan fans dari JKT48 dan masuk di fansnya JKT48 Pekanbaru ya. Ya. Benar? Portrait Family Pekanbaru. Dan pastinya nih ngomong-ngomong, kenapa sih bisa dikatakan suka sama JKT48? Pertama berdirinya akustik bingo ini berawal dari fans JKT48 dulu. Jadi di 48 Family Pekanbaru itu ada beberapa divisi, ada namanya Wotage, ada dance cover, ada akustik bingo. Akustik bingo ini istilahnya terlambat lah. Yang lebih duluan tuh dance cover sama Wotage. Jadi akustik bingo ini dulu namanya JRY, itu nama dari personil yang dulu yang namanya Inisial nama ya, inisial nama depan. Dan kalau dulu JRY itu Jeffrey, Risman sama Yogas. Yogas sekarang udah keluar, makanya di 2014 tuh terbentuk JRY sampai 2015 bulan Oktober. Di bulan Oktober baru terbentuk akustik bingo, baru masuk yang personel lainnya. Oke, jadi ini baru masuk anggota yang lain, jadi terkumpullah menjadi akustik bingo. Tapi ngomong-ngomong dari namanya ini, bingo, berubah mungkin dari kalau awal jelas ya GRI itu inisial dari namanya. Nah kalau ini bingo sendiri seperti apa sih? Mungkin namanya terihal dari apa nih? Silakan. Nama bingo ini awalnya kan kita dari 48 gitu ya. Semuanya fans 48. Jadi akustik bingo ini diambil sebenarnya kalau lihat di logonya itu ada unsur 48 ya, 48. Jadi 4 itu untuk akustiknya, 8 itu. Nah awalnya gini, dari kata bingo ini sebelumnya belum dapat gitu. Jadi waktu lagi santai gitu ya, kami yang namanya fans terus dengar lagu JKT gitu, dengar lagu JKT48, terus ada judul lagunya yang judulnya bingo. Kebetulan karena kita juga nyari 8 ini apa yang cocok gitu. Nah, jadi kebetulan keputar lagu itu, ya udah langsung dimasukin aja jadi bingo gitu. Nah buat sahabat kreatif juga yang ingin bertanya sama akustik bingo, silahkan nanti bisa telepon di 0761388844. Jadi kalau misalnya diinisialkan ya akustik berarti A itu 4 ya. Kemudian bingo itu 8. Ternyata ada satu hal yang memang teman-teman jadikan karena memang fans jadi JKT48. Tapi kalau aku boleh tahu nih, mungkin JKT48 itu kan ada banyak generasi ya. Kemudian juga banyak personil. Aku ingin tahu satu-satu nih. Mungkin masing-masingnya fansnya sama siapa dan kenapa? Mungkin mulai dari sudut dulu deh. Ada Rama, silahkan. Saya ada Shinta Naomi dari generasi kedua. Kenapa sama Shinta Naomi? Kayaknya banyak banget yang suka sama dia ya. Ya karena dia cantik. Aduh sekali. Perasaan kalau tapi kalau perasaan kita sih kalau anggota JKT48 itu cantik-cantik semua deh. Jadi dia yang paling cantik. Oh, dia paling cantik menurut Rama ya. Baiklah. Selanjutnya tadi siapa namanya? Risman. Kalau Risman sendiri suka sama siapa sih? Namanya Baby Kaisara Nadila tuh generasi pertama. Tim J. Sekarang nggak Tim J. Sekarang tim K3 udah masuk ke tim baru. Kenapa suka? Karena dance-nya sangat bagus. Variannya. Suka ngedance dan dance-nya oke banget ya. Beralih ke sebelahnya tadi siapa namanya? Bowie. Kalau Bowie sendiri suka sama siapa sih? Sukanya sama Friska Anastasia Laksani. Itu dari generasi pertama juga. Kenapa suka sama dia? Karena dia cantik juga. Waduh. Kalau saya sebenarnya kalau kata-kata cantik nggak terima nih, karena semua anggota JKT48 cantik-cantik ya kan? Menurut sendiri itu cantiknya beda-beda. Cantik yang sesuai menurut Bowie itu adalah Friska. Baiklah, kita beralih, mungkin digeser mic-nya juga nggak apa-apa. Nah ini siapa namanya? Ilham sendiri suka sama siapa sih? Osinya Ilham Cindy Yuvia. Itu dari generasi berapa? Dari generasi kedua. Dari tim K3. Kenapa suka sama dia? Karena dia cantik, terus kelihatannya dia tuh berbeda gitu dari yang lain. Apa bedanya? Gitu. Ya punya aura berbeda aja gitu rasanya. Auranya warna apa sih?
Bingung ya dia ya. Selanjutnya silakan. Tadi siapa namanya? Sidik. Sidik. Kita catat dulu deh Sidik biar nggak lupa ya kan. Iya. Kalau Sidik sendiri, Sidik sama dengan Bang Risman, suka Baby. Sukanya itu karena moto dari dia sendiri dan selalu belajar dan berlatih. Oke, itu dia belajar dan berlatih. Mungkin banyak kalau kita ngefans kan nggak hanya mungkin dari physically, tapi mungkin banyak hal ya. Filosofi hidupnya. Kadang-kadang kan dari setiap personil mungkin punya ciri khas, punya sejarah hidup masing-masing dan memang perjuangan kalau JKT48 jelas ya kan. Ada karantina dan sebagainya, memang ada perjuangan lebih. Tapi ngomong-ngomong nih kalau bicara tentang aku sendiri nih, ngomong-ngomong nih bisa dikatakan kalau fansnya JKT48 ternyata tidak hanya mungkin ngumpul-ngumpul aja, tapi ternyata punya aksi ataupun kegiatan yang memang positif kalau menurut kita untuk menyalurkan hobi ya. Ini ngomong-ngomong pembentukan apa ya, bisa dibilang divisi atau bidang ya? Ya bidang masing-masing ini seperti apa sih? Apakah memang yang suka sama dance gumpul sama dance cover, yang suka sama kegiatan apa gumpul, dan yang suka musik ngumpul, atau gimana sih sebenarnya? Pertama gini, kan 48 Family Pekanbaru ini kumpulan fans JKT48 terutama di Indonesia. Iya. Jadi kumpul-kumpul aja ngapain aja, kan pasti membosankan, pasti ada hal-hal yang pengen dilakukan. Makanya mungkin bagi yang suka dance covernya JKT48, mereka membuat divisi dance cover. Yang suka Wotage itu yang memakai light stick, yang lampu-lampu itu, dan mereka mendirikan divisi. Nah kalau akustik pertama terbentuk di 2014 bulan November sebelum anniversary JKT48 Pekanbaru yang ketiga. Ketiga atau empat. Jadi di situ mulai terbentuk, dan sekarang yang berjalannya akustik bingo ini yang lebih yang fixnya. Karena yang kemarin tuh masih sekitar 3 baru 4 gitu, baru belum fix betul gitu. Jadi kalau untuk anggota komplitnya ini ada berapa orang sih untuk 7 orang. 7 orang ya. Berarti ada yang nggak hadir ya? 2 orang, satu lagi ada kegiatan kerjaan gitu. Oke, satu lagi ngedet ya. Tapi bicara tentang akustik ya, tentu bicara tentang musik, bicara tentang selera. Ini ngomong-ngomong kalau bicara tentang musik, apakah memang ada nggak sih mungkin idola masing-masing nih? Mungkin masing-masing lagi nih punya idola khusus selain JKT48 mungkin yang bicara tentang musiknya. Apakah memang ngefans banget hanya pada satu nama tadi, atau mungkin punya kiblat musik dalam artian kalau aku sih aliran musiknya yang seperti ini selain JKT48, ada nggak sih? Mungkin dari Rama dulu. Kalau dari Rama ya, Kan kalau kita tadi nyanyinya mungkin ketika mungkin tampil kita tahu mungkin JKT48 pasti dong lagu-lagunya ya. Tapi selain itu juga mungkin ada beberapa lagu-lagu yang memang kiblatnya mungkin karakter dari Rama dengan Risman berbeda, ya kan? Jenis lagunya berbeda. Ada nggak sih kiblat khusus dalam artian idola lain di dunia musik yang memang menjadi kiblat bermusiknya? ada paling Tulus atau Tulus, Ed ya. Sheeran, Sam Smith. Nah, Oke, itu dia. Kalau untuk Risman sendiri? Kalau saya sendiri, saya nggak membatasi semua genre, saya suka semua genre. Kalau di genre pop saya suka Afgan. Kalau di baratnya istilahnya di Amerika Justin Timberlake, Chris Brown. Nanti nyanyi ya, Justin ya kan? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Oke, ini ada ditulis. Itu bisa apa tuh menyanyikan semua genre, Oke, itu tapi artinya- bukan masuk rundown. Oke, sih baiklah. Nah, kalau bicara tentang gitarnya nih kan, kalau gitar Boy ya, Bass. di bass nih. Ngomong-ngomong, ada nggak sih fans dalam artian pemain bass yang menjadi apa ya, idola ataupun menjadi favoritnya untuk Boy sendiri? Ada kalau di Indonesia itu saya suka Wima Jirok. Jirok ya, Jirok band. Terus kalau- Jirok berarti ala Jepang juga Iya, sebenarnya. Oke, iya. oke. Kemudian Terus kalau di Jepang ada juga namanya itu Tetsuya dari band Larensil. Larensil. Terus kalau di luar negeri, kalau di barat itu saya suka Paul McCartney. Oke, Dari itu The dia. Beatles. The Beatles ya, baiklah. Pantesan era musiknya JKT48 juga, karena kalau bicara dengan Jirok kan Jirok ala Jepang Iya. juga ya kan. Oke. Ya awalnya suka JKT48 karena suka lagu Jepang juga. Oke, sip, setuju. Selanjutnya ada Ilham. Kalau Ilham sendiri, mungkin kalau bicara idola bermusiknya, Idola bermusik tidak dari apa, gitaris Ella Rensil, Ken. Ken. Oke, ada lagi?
Itu aja. Oh itu aja satu tapi pasti ya. Selanjutnya Sidik, kalau Sidik sendiri gimana nih? Kalau Sidik sendiri sebelum suka JKT sih awalnya sih emang suka lagu Jepang. Oke, lagu Jepang ya. Lagu Jepang. Ya, okay. Band yang saya suka itu Laurentiel. Jadi kan JKT48 ini kan sister groupnya dari Jepang. Benar, awalnya ininya ya. Karena mungkin satu aliran gitu kan, lagunya juga agak mirip apanya progresinya. Makanya Sidik suka. Oke, itu dia. Jadi kalau bicara tentang selera musik mungkin dalam artian sih sebenarnya bisa dikatakan pop alternatif ya. Pop alternatif yang memang menjadi pilihan. Tapi ngomong-ngomong nih kalau bicara tentang musik ya, tentu perlu ada kalau namanya grup akustik atau musik atau band dan sebagainya, pastinya nih pasti ada ngumpul-ngumpulnya dong untuk latihan bermusiknya. Ini apakah memang ada agenda rutin untuk latihan nih untuk bisa mengasah suara atau tampilan? Ayo, Kalau ngumpul di yang free-nya sih sering di Taman Budaya. Itu setiap hari apa tuh? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Ya, tapi yang paling sering hari Sabtu sore jam 3 sore. Jadi itu memang dikhususkan untuk latihan bermusik atau gimana sih sebenarnya? Ya bermusik. Kalau misalnya ada event, misalnya eventnya sebulan kemudian atau 2 minggu kemudian baru di studio, biar lebih fokus. Lebih fokus ya. Baiklah, tapi aku masih penasaran nih. Kalau bicara tentang akustik bingo ya, berarti akustik bingo adalah fansnya JKT48. Tadi dinyanyikan awal lagunya Rizky Febrian. Nyanyiin dong buat kita, buat sahabat kreatif, buat fansnya JKT48, buat 48 Family Pekanbaru, lagu spesial. Mungkin kita pingin lagu dari JKT48. Lagu siapa nih lagu apa nih yang akan dibawakan untuk awal ini? Lagu dari JKT48 dari Futarino Jitensa. Oke, silahkan langsung. Baiklah sobat kreatif, kali ini kita masih akan dihibur oleh teman-teman dari Akustik Bingo Pekanbaru yang merupakan 48 Family Pekanbaru yang kali ini akan menyanyikan lagunya JKT48 spesial untuk sahabat kreatif. Silahkan. Selama-lamanya tolong biarkan ku lewat seperti ini. Go to kemana-mana, heaven bila denganmu. Ku ingin terus berlari, 'cause I'm loving you. Tanpa menoleh ke belakang, dan bagian belakang sepeda berdua. Aku diam-diam berbisik, mungkin bagi dirimu hanya teman sekelas saja yang jalan pulangnya searah. Keberadaan yang seperti angin, yang selalu bercanda, padahal kita selalu saling bicara. Mengapa hari ini cinta tak abadi yang berputar jauh? Jangan katakan my love, jawaban itu indah suatu hari nanti jadi kenangan. Be love sampai kapanpun, one way dalam dadaku. Bersama dirimu saja I'm so satisfied. Dengan pikiran seenaknya, tidaklah perlu imbalan. Kayu sepeda dan melaju, karena di situ ada jalan. Mungkin bagi diriku, dirimu yang berada
seperti angin yang selalu bercanda, padahal kita selalu saling bicara. Mengapa hari ini cinta tak abadi yang berputar jauh? Tepuk tangan dong buat Agus Sudinggo. Nah ternyata kalau bicara tentang lagu ya kan, rata-rata lagu JKT48 kan berarti penyanyinya adalah cewek. Ternyata dinyanyikan oleh cowok juga oke punya ya sih, asik ya. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau bicara tentang genre ya, bicara tentang lagu-lagu yang dinyanyikan oleh JKT48, mungkin rata-rata kalau aku bisa bilang sih dominannya adalah yang apa ya, yang memberikan semangat, easy listening. Nah ini untuk pemilihan lagu-lagu, memang kalau untuk teman-teman nyanyikan nih, mungkin kalau seandainya nampil atau misalnya perform nih, biasanya lagu-lagu seperti apa sih yang teman-teman pilih? Mungkin otomatis JKT48 pasti. Selain itu mungkin lagu-lagu seperti apa sih yang memang teman-teman ambil untuk ditampilkan? Sejauh ini dominannya emang lagu JKT. Selebihnya pernah lagu Rizky Febian, lagunya J-Rock, lagunya Ceylon Seven, lagunya Justin Bieber, atau lagunya Ed Sheeran, lagu Hi-Fi, Tulus, semua genre sih. Jadi memang semuanya dilahap ya. Nah, asik. Nah, ini untuk berarti kalau kita bisa bilang nih, teman-teman sudah cukup lama juga ya, udah setahun ada ya kurang lebih untuk yang udah setahun. Setahun ya. Jadi sudah pernah apa ya nampil atau perform di mana saja sih untuk teman-teman sendiri? Di kafe, pernah kafe-kafe yang ada di Pekanbaru, di Mall Ciputra, di lantai 3 atau lantai 4 itu, di Mall SKA, di Mall Pekanbaru food courtnya. Jadi sudah banyak tampil di mana-mana ya. Kalau untuk ini mengikuti perlombaan pernah nggak sih teman-teman nyoba atau berencana atau gimana? Lomba pernah, cuman genrenya kemarin Jepang sama Korea kemarin. Oke, arahnya ke sana. Ya. Dapat ini? Belum beruntung. Anda kurang beruntung. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau sudah yang penting ada kemauan, niatan, insya Allah semua bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau bicara tentang aktivitas sehari-hari, nah ini kita tahu semuanya fans. Tapi untuk aktivitasnya, apakah kuliah, kerja atau gimana sih? Mungkin silahkan dari Rama kembali. Oh, dari saya kuliah di Winsus Karyau. Jurusan Sistem informasi. Oke, berarti komputer ya? Bukan ya? Iya benar ya. Waduh, itu berarti keriting kali tuh otaknya biasanya. Tapi biasanya kalau cinta lagu biasanya jadi relax kembali dengan latihan nyanyi bareng teman-teman ya. Asik tuh ya. Kemudian kalau Risman sendiri? Kalau saat ini masih kerja, bukan kerja tetap, masih kerja part time ya. Kadang misalnya pernah jadi juri juga di udah tuh, pernah juga jual topi macam-macam. Jadi istilahnya memang banyak ya, selagi halal itu semua dijabani ya. Cuma belum ada kerja tetap aja. Oke, itu untuk Risman. Kalau untuk Boy sendiri? Kalau saya kerja plus kuliah. Oke, kerja sambil kuliah. Kuliah di mana? Ya, kuliah di Universitas Muhammadiyah. Jurusan Teknik Informatika. Teknik Informatika, masih jurusan-jurusan ini ya? Iya, IT semua ya tadi Rama ini. Kalau untuk Ilham sendiri? Ya, saya kuliah di STTP, Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru. Jurusan Teknik Sipil. Teknik Sipil, lagi-lagi teknik. Selanjutnya Sidik. Kalau Cik sendiri kegiatan sehari sekarang kuliah, kuliahnya di Politeknik Kalteks Riau. Oke, kan jurusan Teknik Elektronika Telekomunikasi. Oke, memang rata-rata orang teknik semua ya, nggak nyangka ternyata orang teknik sukanya JKT48. Tapi refreshing. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau bicara tentang JKT48 juga nih fansnya nih, mungkin kalau bicara tentang kegiatan rutin yang dilakukan oleh teman-teman dari 48 Family Pekanbaru apa saja sih? Apakah memang ada ajang-ajang untuk saling perform, saling tampil di berbagai acara mungkin yang teman-teman gelar atau gimana sih sebenarnya? Ya, kalau 48 Family Pekanbaru sendiri memang banyak eventnya ya. Karena kalau 48 Family Pekanbaru, kalau misalnya Discovery tampil, Watage tampil, atau Aku Sedinggonya tampil,
ada nge-chain tersendiri gitu. Oke. Nah, jadi itu yang membuat rame. Jadi karena keramaian itu Forte Family Pekanbaru ini ketuanya sering diundang di mall, di kafe-kafe atau di mana gitu. Jadi bisa dibilang mungkin sebulan atau 2 event di mall, di mana gitu. Dalam artinya masih ada acara rutin. Ya, ada acara rutin setiap bulan tuh ada sekali minimal. Oke. Nah, untuk latihan ini sendiri memang apa ya? Berarti harus intens dong ya untuk ini. Iya. Dan biasanya kalau seandainya nih mungkin minggu ini tampil, biasanya teman-teman lakukan prepare-nya berapa lama sih untuk bisa menampilkan yang terbaik? Ya. 2 minggu ya. Paling cepat seminggu. Tapi nggak pernah instan sih. Kalau misalnya pun instan, sebelum itu kan udah latihan juga. Oke, jadi biasanya teman-teman kayak gimana? Apakah memang buat dulu list lagunya, kemudian kalau Bingo sih diusahakan lagu-lagu terbaru, jadi bisa update kan. Oke, lagu-lagu terbaru. Ya, seperti Rizky Febian tadi kan. Yang berharga. Itu memang yang terbaru juga ya. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau bicara tentang apa ya, perkembangan musik nih untuk Pekanbaru sendiri, ada nggak sih target-target teman-teman yang memang teman-teman ingin capai? Dalam artian mungkin bisa dikatakan kayak seperti apa ya, resolusi teman-teman untuk bermusik. Apakah memang ada tujuan mungkin kapan-kapan kita juga pengen nih ciptain lagu, atau mungkin bisa rekaman, atau ada nggak sih impian teman-teman yang mungkin ingin dicapai melalui Akustik Bingo? Mungkin salah satu deh, mungkin semua teman-teman yang punya apa ya, punya impian masing-masing dalam bermusik. Nah, saya pengen tahu nih. Kita balik lagi deh dari sini. Berarti dari siapa? Ilham ya? Oke, Ilham sendiri seperti apa sih? Kalau nggak sih impian untuk bermusik? Impian saya bermusik ya dengan Akustik Bingo ini, saya berharap bisa ciptakan single lah misalnya dengan rekaman. Oke. Jadi berharap punya single, punya rekaman, dan bisa terus dieksplor ya. Iya. Oke, tapi ngomong-ngomong, membagi antara kuliah dengan bermusik, insya Allah bisa. Saya soalnya kuliah baru semester 1. Baru awal ya. Ya, dari hari Senin sampai Kamis, terus Jumat Sabtu Minggunya free. Oke, makanya itu dimanfaatin waktu libur untuk kegiatan positif bermusik ya. Oke, selanjutnya Sidik. Kalau harapan Sidik sendiri sih pastinya semua band pasti ingin rekaman dan memiliki label kan. Dan sekarang ini mungkin saat ini kami masih dalam proses, dan sebenarnya sih sangat ingin sih bisa terkenal, menghibur orang gitu kan, punya single gitu. Oke, tapi rata-rata ingin punya rekaman dan single ya. Oke. Kemudian untuk Boy. Ya harapannya sama kayak teman-temannya, cuman yang karena kita baru ini kan, kita masih sering kayak kurangan alat kalau mau tampil gitu, kayak apa. Jadi harapannya kita semua masing-masing punya alat yang diinginkan gitu. Alat musik yang diinginkan. Jadi memang jadi ada sarananya ya memang. Tapi ngomong untuk sekarang ini seperti apa untuk sarananya? Punya pribadi itu gimana sih? Ini punya pribadi, cuman kan kalau untuk perform itu kan ada ya perlu bass, perlu kahon gitu, perlu gitar yang ada spoolnya. Jadi kan itu kita masih belum punya. Biasanya kan kita kalau mau perform itu sewa gitu, sewa alat. Makanya berharap punya alat sendiri gitu. Oke, nextnya punya alat sendiri, kemudian bisa rekaman ya. Rekaman. Nah, kalau untuk Risman, nah ini vokalis gimana nih? Menyambung tadi, betul juga dibilang si Sidik, kami tampil tuh untuk menghibur orang. Yang paling penting kami untuk menghibur, dan kami pun juga senang dalam yang kami bidangi ini. Dan jadi semua proses, kalau misalnya pun dapat rekaman, buat lagu, itu semua proses. Dan juga nyambung juga sama kata Bowie, ada alat sendiri. Nah, kalau ada alat sendiri, otomatis kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, karena kan alat itu paling penting. Jadi proses semuanya ya. Oke, jadi kalau bisa dikatakan Risman ini rangkuman dari semuanya diambil ya. Itu enaknya di ujung ya. Nah, kita dengar lagi kalau untuk Rama gimana, silakan, nggak boleh sama ya jawabannya. Awas ya. Ya paling sama kayak semuanya. ternyata ya. Dan kedepannya mungkin bisa go internasional. Amin. Tapi kalau ngomong-ngomong sekarang ini, ada nggak sih memang teman-teman sudah berpikir untuk menciptakan lagu, atau mungkin sudah ada? Saat ini belum. Ya, tapi cuman ada kepengen sih. Kepengen ya. Tapi yang paling penting kata Bowie tadi, alat tuh paling penting. Jadi kalau misalnya ada alat, ada latihan, ada apa, jadi biar berpikir selanjutnya gitu. Oke. Itu dia sahabat kreatif, yang penting
kita ambil positifnya, teman-teman memang semangat ya untuk bisa melatih, menghibur, menghibur orang dan diri pun ikut senang ya. Itu yang paling penting. Sahabat kreatif, nanti kita masih akan kembali spesial masih bersama dengan teman-teman dari Akustik Bingo ya. Kali ini lagu apa nih yang dipersembahkan buat sahabat kreatif semuanya? Nanti ada lagu Justin Bieber Love Yourself. Love Yourself sekarang atau gimana? Sekarang boleh? Siap. Siap. Kemarin aja, kemarin. Oke, silakan. Kali ini beralih ke Justin Bieber, silakan. Iya, ini ganti personil kayaknya ya, bergeser ya. Oke, silahkan. Ini persembahan dari Akustik Bingo. For the time that you rain to my parade, in all the club you get in using my name. You think you broke my heart, oh God, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I am. And I didn't wanna write this song, I guess I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up. Baby, I've been moving on, and I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, she likes everyone. And I never liked you, made that I was wrong. But I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. When now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For the time that you make me feel small, I fall in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was on over, but I'm a fool to let you break down my wall. And I didn't wanna write a song, I guess I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up. Baby, I've been moving on, and I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, still likes everyone. And I never liked you, admit that I was wrong. I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the time that you made me feel small, I fall in love, no, I feel nothing at all. I never felt so low when I was born up. Was I a fool to let you break down my wall? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on, you should go and love yourself. Wow, luar biasa banget nih.
Wah ini kalau misalnya kalau nampil ya udah kagak bayang nih gimana heboh ya teman-teman JKT48 ya. Amin. Satu memang kelebihan kalau kita lihat nih tampilan dari teman-teman kalau sudah tergabung dalam 48 Family Pekanbaru ini fansnya itu luar biasa yang memberikan semangat. Tapi ngomong-ngomong nih bicara teman-teman apa sih keseruan teman-teman bergabung di 48 Family Pekanbaru dan Akustik Bingo? Nah ini dia karena kan kita bisa bilang ya hal atau keistimewaannya nih seperti apa? Mungkin dari sini dulu dari Boy ya. Ya, kalau kesenangan pasti senang ya, soalnya kita semua sama-sama punya hobi suka JKT48 gitu, sama-sama punya idola. Jadi ya ngomongnya itu pasti seru, pasti nyambung gitu. Makanya terus orangnya juga asik-asik, orangnya juga welcome sama orang-orang yang baru datang juga. Kalau misalnya kita itu kan ada gathering tiap hari Minggu itu jam 3 di Taman Kota. Nah, jadi ini sekalian promosi ya. Buat teman-teman yang ngefans juga sama JKT48 bisa datang ikut ngumpul kita gathering tiap hari Minggu jam 3 di Taman Kota. Oke, jadi memang ada gathering khusus yang teman-teman lakukan setiap minggunya. Terus untuk mempererat ya. Nah, ada agenda bulanan juga kayak ada futsal gitu. Oke, ada pemain futsal bareng gitu. Karena ya. kan di 48 kebanyakan cowok, jadi ada juga yang hobi futsal, jadi kita main futsal bareng gitu. Oke, jadi kita memang bicara tentang hobi, teman-teman kita menyalurkan hobinya, kesamaan cinta terhadap JKT48 menjadi keakraban yang tersendiri. Oh, luar biasa banget ya. Kita ke sini. Kalau dari teman-teman JKT48 ini kebersamaannya kuat ya. Ya, serta kompak banget. Ya. Apalagi seperti Bang Boy kan kalau punya hobi yang sama, kalau punya teman yang punya sehobi, itu lebih asik lagi. Asik lagi. Oke nih, kayak Ilham yang pendiam sebenarnya ya. Tapi kita suruh ngomong deh sekarang. Kalau Ilham sendiri gimana Ilham? Tentunya bisa bergabung di JKT48 Pekanbaru hal yang sangat mengasihkan karena bisa berkumpul dengan sesama hobi gitu, orang sesama hobi, jadi bawaannya pasti asik gitu. Asik ya, apalagi kalau banyak ceweknya juga ya. Oke, ada Risman. Kalau Risman sendiri gimana nih? Mungkin bicara JKT48, bicara Bingo sendiri, mungkin hal apa sih yang menjadi menjadi hal istimewa nih? Memang di 48 Family Pekanbaru ini banyak cowok, ceweknya sedikit. Memang ya kalau persahabatannya, pertemanannya emang kuat. Kalau misalnya kalau ada teman sakit, rame-rame ke rumah tersebut, rame masih puluhan. Kalau misalnya ada ulang tahun, ngumpul bareng-bareng. Kalau misalnya nonton live streaming, kalau misalnya JKT tampil di mana gitu, di Jepang kan kadang nggak ditayang di TV Indonesia, ngumpul bareng. Jadi emang keakraban itu membuat nyaman ya di komunitas ini kan. Kalau di Bingo itu sendiri emang semua orang-orang ini adalah orang-orang yang mengerti musik. Mulai dari main bass, main gitar, vokalnya juga, dan kami terbuka dengan musik apapun. Jadi enggak coba lu ini enggak, gue nggak suka. Sisanya kami terbuka, memang nggak ada menutupi, enggak, selalu JKT aja. Terbukti dengan lagu-lagunya yang dinyanyikan juga kesukaan dia memang yang lagi in banget, lagu-lagu baru juga teman-teman bisa menguasai itu hal yang memang berbeda, yang positif yang kita bisa ambil. Kita beralih ke Rama. Silakan, Rama sendiri gimana sih, kenapa apa sih keistimewaan kalau gabung bersama teman-teman 48 Family Pekanbaru dan juga Bingo sendiri? Ya sama ya. Sama terus. Harusnya dia duluan. Rama bisa keluar nggak? Harusnya dia duluan. Nanti kayaknya kita ganti di duluan ya. Oke, silakan. Ya sama ya. Harus ada komen yang samanya kayak gimana gitu kan? Oke, silakan. Silent please katanya kan? Ya sama ya. Masih aja. Ya kan kalau di 48 Family sendiri kita satu misi, satu visi kan. Suka sama JKT48 atau sisternya di Jepang atau di semua lain kan. Kalau di Bingonya sendiri mungkin sama-sama fokus ke musik lah, jadi nyambung gitu ya, itulah. Oke, baiklah. Kayaknya kita masih punya lagu lagi nih ya kita persembahkan ya. Asik, karena memang full music dan pastinya kita berharap ini menjadi hiburan buat sama kreatif dan juga apalagi spesialnya buat teman-teman yang cinta terhadap JKT48 dan mungkin bisa bergabung di 48 Family Pekanbaru, mengikuti gathering dan sebagainya. Baiklah, kali ini lagu apa yang kalian nyanyikan? Dari JKT48 ya? Iya. Di sini ada baby. Silahkan. Baby.
Oh gitu lagunya ya. Oh, aku baru tahu. Oke, kali ini masih bersama teman-teman dari Akustik Bingo yang akan menyanyikan persembahan untuk sahabat kreatif yang lagi dengerin program FM Pekanbaru. Apalagi spesial teman-teman ini ternyata cinta terhadap ngefans sama JKT48. Baiklah teman-teman, inilah dia Akustik Bingo. I love you baby, baby, baby. Alihkanlah padaku pandangan kepada seseorang itu. Sadarilah ketukan dari diriku. Ku ingin jawaban dari rasa sayang. I love you baby, baby, baby. Tersenyumlah padaku, bibir yang membuatku menjadi terpikat. Biarkanlah aku miliki dirimu, walau hanya di dalam mimpi. Kukucuk, aku terbangun. Kelanjutan masih tertahan. Selalu di saat-saat yang seru, hanya diriku ditinggalkan seorang diri. Padahal sebentar lagi cintaku kan tersampaikan. Pastikan segera lepas, jadi ingin melenggarnya. I love you baby, baby, baby. Terjolak diriku, kehadiranmu bersinar dengan terangnya. Keajaiban bertemu denganmu, ku tahu arti dari hidup. I love you baby, baby, baby. Ku ingin memelukmu dengan benar, berikan cahaya musim panas. Kita bagaikan sepasang kekasih, walau hanya di dalam mimpi. I love you baby, baby, baby. Alihkanlah padaku pandangan kepada seseorang itu. Sadarilah ketukan dari diriku. Ku ingin jawaban dari rasa sayang. I love you baby, baby, baby. Tersenyumlah padaku, bibir yang membuatku menjadi terpikat. Biarkanlah ku miliki dirimu, walau hanya di dalam mimpi. Oh, walau hanya di dalam mimpi. Tepuk tangan. Ini yang ngefans sama Baby atau gimana sih, Cie? Tapi ngomong-ngomong nih, kalau bicara tentang personil dari Bingo sendiri nih, Akustik Bingo. Nah, ngomong-ngomong nih, pasti punya apa ya, keunikan masing-masing. Sifatnya udah kayak saudara banget ya ibaratnya. Benar nggak sih? Aku pengen tahu nih. Mungkin karakter teman-teman berdasarkan anggota Bingo yang lain. Kita mulai dari Sekarang memilih dulu siapa ya? Dari Rama. Oke. Menurut teman-teman yang lain silakan. Kalau menurut Sam gimana sih pribadi Rama ini? Bentuknya pendiam, tapi pendiam. mempunyai bakat melucu yang tidak lucu sebenarnya sih. Oke. Terima kasih, Bang Isman. Kayaknya pendiam tetapi ternyata heboh juga ya. Oke. Silahkan nilai si Rama kayak gimana sih? Rama ya orangnya asik lah ya, walaupun sedikit pendiam, tertutup sedikit ya. Tertutup sedikit ya. Oke. Tapi lucu nggak sih? Lucu relatif. terima kasih. Oke, selanjutnya Boy, gimana sih nih menilai sosok seorang Rama, Cie? Rama itu gendut. Tahu orangnya. Seksi. Bohai. Kemudian Perutnya cembung, pipinya cembung. aduh, itu body mode ya jadinya ya. Cekung apanya nih? Cekung keluar. Ya kalau Rama orangnya asik. Asik ya. Kalau bagi saya dia lucu. Lucu ya. Tapi biasa juga sih. Oke, selanjutnya silakan. Kalau Ramani dia orangnya suka diam-diam, tapi sekali ngelucu, hancur banget. Oh, jadi Gernya pecah. kita bisa bilang dia itu kayaknya diam. Iya. Kayaknya diam tapi ternyata
diam. Oke deh, itu dia. Nanti harus gantian, harus terima untuk dikoreksi teman-temannya. Ya, betul. Selanjutnya, kalau Risman ini kayak gimana sih? Silakan Rama duluan, nggak ada jawaban sama ya, karena belum ada yang ngasih komentar. Sama. Tua. Wah, itu dalam banget kayaknya. Umur aku masih 20. Umur masih 20. Senior. Harus halus senior. Terus Masih apa lagi? 20 umur. Barisman bang. Apa ya, bijak, woi. Woi, di antara semua dia paling bijak ya. Baik, rajin menabung. Tidak sombong ya. Iya. Tidak sombong. Pasaran kali. Oke, selanjutnya silakan dinilai deh kalau untuk sosok Risman ini kayak gimana nih? Marisman dia bijak orangnya ya, Ya, baik. baik ya. Terus Itu aja. itu aja ya, cukup ya. Ya. Cukup. Pasaran ini. Pas. Bagus aja. Boy. Bang Risman orangnya bijak. Enggak, Bang Risman orangnya kalau apa dia dewasa tapi tiba keluar bocah habis. Jadi dia bilang yang paling senior, tapi kalau Iya. misalnya lagi ini Iya, anak-anak lagi. Bisa disesuaikan. Ya, kalau lagi latihan misalnya lagi bercanda-bercanda gitu, dia paling heboh kadang manjer-manjer mah. Wah. Ini kayaknya hobi masa kecil yang tidak tersalurkan ya kan. Aduh. Oke, selanjutnya silakan. Kalau Bang Risman ini orangnya bijaksana, dewasa, dan agak gila. Agak gila, baiklah. Kita beralih lagi nih, harus siap dikoreksi. Ada Ilham, silakan. Rama, mulai dari Rama. Karena selalu sama terus kan. Gantian. Harus kreatif, makanya diawalin dulu ya. Dia pendiam. Pendiam terus. Walaupun diam dia diam. Apaan? Contoh Rama itu contoh Dia Rama. baik, dia baik. Baik. Terus. Baik. Diam. Baik. Oke, itu aja. Gak ada yang lain lagi. Dia terbang orang-orang. Ya, dia baik. Udah nih capek dengerinnya. Next, skip. Next, langsung lanjut. Apa ya? Pendiam. Nggak bisa ditebak. Nggak bisa ditebak. Oh iya, Karena memang pendiam kali. diam-diam menghajarkan ya. Wah. Kalaupun ngomong pun Diam. bang, sorry, saya gitu pulang gitu kan. Gak selesai. Oh jadi sebentar aja gitu ya kalau mau permisi. Belum mau terbuka lah itu. Oke, mudah-mudahan selanjutnya bisa terbuka ya. Ya bajunya. Jangan. Oke, lanjut Boy. Kalau Ilham, ya benar orangnya pendiam, terus sering galau. Oh galau. Iya. Iya, galau. Gimana sih Ya sebenarnya? galau, nggak tahu pokoknya apapun digalauin. Aduh. Baper. Mister Galau lah Mister ya. Galau. Teman putus Baiklah. dia galau. Iya temannya putus dia Temannya putus galau, ya. Oh dia kasihan sedih dengan temennya. Emang jangkauannya tinggi sebenarnya. Kadang putus galau. Cuma dia diam aja ya. Galaunya diam aja ya. Oke, lanjut. Ilham ini orangnya pendiam, baik. Berarti satu kata yang memang mengapa ya? Menggambarkan Ilham adalah pendiam ya. Pendiam. Dan galau. Baper. Baper Terus ya. dia juga lagi sering coba ngelucu, Aha. biar lucu tapi nggak berhasil. Gak apa-apa. Itu berarti lucu itu dimulai dari garing dulu. Iya, Iya dong. Stand komedi kayak gitu. Nah, kalau udah mulai garing, ya, garingnya itu jadi lucu gitu kan. Nah, ibaratnya itu levelnya level dewa yang harus memahaminya ya kan. Iya. Dewa pun nggak bisa mau. Dia harus ekstrim kan gitu. Oke. Lanjut nih, gantian. Kalau si Boy ini gimana sih? Lama lagi. Boy. Dia Gak diam dia, gak diam. Heeh. Hitam. Ya ketahuan. Ketahuan lagi. Manis kok. Ada Umri. Oke. Baik. Baik. Itu lagi, itu aja. Ya, itu aja lah. Aduh. Lanjut deh. ada di mana-mana Bowie. Dari mana-mana. Oh. Di jok mobil, di mobil, ban mobil ada dia. Sebenarnya mau minta apa? Agak gokil dan hebatnya Bowie ini dia sering banget jadi bahan maksudnya bertanda kutip bulian. Sering dia apa, tapi dia berjiwa besar. Oh. Karena dia mengakui itu dia. Salah satunya apa? Paham. Oh itu. Paham betul, malu-maluin semuanya, hal-hal kotor semuanya dan tit. Oh baiklah, tapi gak Tapi apa-apa. baik. Baik ya, baik. Oke. Baik untuk dibully ya. Oke, lanjut. Ya. Menurut saya Bang Bowie itu orangnya baik, Ah, asik, asik, gokil, gokil. suka
menabung. Mungkin satu kata-kata yang sering Ilham pakai asik ya. Iya. Semuanya asik kayaknya sama dia. Dia suka apa? Membimbing lah gitu. Misalnya ada yang salah, membimbing. diluruskannya. Ya. Jadi guru pembimbing gitu ya. Saya yang dibimbing. Oke. Next, silahkan menilai seorang doi kayak gimana sih sebenarnya. Si Boy ini baik. Baik. Terus. Pelawak. Pelawak, suka lucu ya, gokil ya. Gokil. Tapi dia suka telat. Suka telat. Kalau latihan. Jam ngaret ya. Lain. Dari mukanya nampak kayaknya. Suka ngaret ya. Aduh, jamnya jangan bilang jam Indonesia kayak gitu ya. Oke, next ada satu orang lagi yang belum kita nilai. Silakan. Rama, nilai dong Sidik ini kayak gimana sih orangnya? Baik ya, gokil. Sama ya. Sama. Terus apa lagi? Good. Dia memang gak banyak ngomong ya. Oke, Good person, baiklah. you know. Good person ya. Oke. Oke, silakan gantian deh. Risma. Kalau Sidik ya. Sidik orangnya ya gitu, orangnya baik, Baik. jujur, rajin sholat kalau dia ingat. Main gitarnya bagus, pandai nyanyi, multi talent. Multi-talent. Iya. Wow. Jadi gitar oke, nyanyi oke. Iya. Oke deh. Nah, itu dia. Selanjut Ilham. Kalau Bang Sidik tuh ya baik. Pasti diganti kata nggak akan ada. Ya jujur sesuai nama dia ya. Sidik ya jujur. Terus ya multi talent. Multi-talent. Oke, ganti ya. Sidik itu bromance we. Kalau tidur suka ngorok. Aduh. Nah, tidur bareng ya. Iya. Di malam. Terus ya dia baik, asik. Gimana ya? Ya pokoknya Idik gimana ya? Aku tuh sebenarnya Salah jadi Ya pokoknya Idik tuh Idik lah. ini. Just be yourself. Love yourself. Tapi kalau kita bisa bilang nih, memang kekompakan dari teman-teman udah kayak misalnya keakrabannya, saling ketawa bareng, udah kayak saudara. Ini merupakan hal positif yang mungkin bisa diambil oleh sahabat kreatif yang lain ya. Apalagi kalau bicara tentang punya sebuah grup ya, akustik atau musik ya, memang harus perlu adanya kekompakan, memang kesaudaraan. Mungkin kita berada di sesi terakhir nih ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat kreatif ya, terutama mungkin yang suka bermusik harus seperti apa sih untuk menyalurkan hobinya, dan juga mungkin buat yang suka sama JKT48 juga seperti teman-teman gimana sih nyalurinnya. Dan terakhir mungkin salam-salam sekalian deh buat teman-teman, dimulai dari Rama. Biar gak sama lagi ya, silahkan. Cie. Bingung dia mau apa. Jadi Musik mungkin buat yang lain yang suka musik kayak gimana? jangan malu Jangan malu. untuk memperlihatkan Oke. skill kamu. Bijak ya. Jangan malu kayak aku. Apaan? Maluin mas serius. Terus. Nah tujuannya jangan malu. Apa apa jelek yang penting sombong. Terus salam-salamnya buat siapa nih? Salam-salam buat siapa nih? Iya. Ya, salam buat Kak Farah sama Bang Jeff yang lagi berhalangan hadir. Buat kamu yang udah nyakitin aku. Curhat. Wah, ini baru-baru galau kayaknya ya, asik. Jadi dia baru-baru galau, belakangan ini galau nih. Oh. Sama. Mana ada galau aku? Oke, adanya apa? Sedih gitu. Sedih ya. Enggak kok, Rama orangnya kuat. Oh, berarti ibaratnya sahabat kreatif ya. Di sini ada Rama yang lagi jomblo, mungkin bisa menjadi pilihan buat teman-teman ya. Dia juga cinta sama JKT48. Oke. Apalagi siapa? Salam-salamnya. Salam-salam buat orang tua di rumah. Radio gitu. Buat tetangga.
buat dosen. Dah. Oh, udah, oke, baiklah, lanjut. Yang bijaksana silahkan. Oke, terima kasih semua ya. Asik. Apa tadi pertanyaannya? Pertama, bagi yang punya bakat, bagi yang bisa menyanyi, bisa menari, apapun itu, kembangkan. Memang kebanyakan orang Pekanbaru nih, Riau nih, kebanyakan pemalu. Orang itu bakat tapi pasif, bukan aktif. Mereka tidak aktif tuh karena malu. Budaya malu tuh jangan dibudayakan. Malu mencuri mungkin ya, tapi kalau misalnya malu punya bakat ya tunjukkan aja. Dan tuh kalau misalnya untuk Akustik Bingo, kami sekarang lagi butuh pemain piano. Oke. Nah, jadi bagi yang pengen gabung, pengen sharing-sharing atau apa, bisa datang ke Taman Budaya setiap Sabtu Minggu jam 3 sore Akustik Bingo latihan. Terutama sih cewek sih yang main, karena harus ada pemanis gitu kan, pemain Tapi instrumennya. ngomong-ngomong, kalau untuk sahabat kreatif atau teman-teman yang lain yang ingin mengenal lebih dekat terkait dengan Akustik Bingo, mungkin ada sosial media yang bisa di-share kepada sahabat kreatif. Oke, silakan Rama. Itu tuh nggak nampak lupa sih ngapain. Lanjut. Kalau di Instagram kita punya instagram.com/akustikbingo. Biasa aja Akustik Bingo. Di Twitter juga Akustik Bingo. Di YouTube juga ada Akustik Bingo. SoundCloud juga ada Akustik Bingo. Akustik Bingo ya. Oke. Bingo tulisannya BINGO. Oke. G-nya cuma satu ya. Jadi sekali lagi untuk Akustik Bingo, untuk penulisan BINGO ya. Oke, selanjutnya silakan. Ilham. Ya kalau bagi yang punya musik tuh jangan malu untuk mengembangkan punya bakat musik tuh ya. Jangan malu untuk mengembangkan. Ya. Ya. Gol. Ya. Habis itu salam untuk yang pendengar dari Fortek Family Pekanbaru ya. Dan juga dari Bang Jeffrey, Kak Faras. Nah, Ya. itu aja. Oke, selanjutnya. Oke, dari saya kalau misalnya kalian punya bakat, itu jangan malu karena bisa aja sekalinya kita misalnya ini punya bakat, terus kita tampilin walaupun hanya sekali, kalau orang suka itu menjadi motivasi untuk kita gitu. Jadi jangan pernah malu untuk berkarya. Untuk berkarya itu Siap. paling utama. Kalau kita punya hobi, salurkan dan tampilkan ya. Tampilkan, jangan malu walaupun sejelek apapun kita itu kan, kita kan tampil nggak sekali. Oke. Itu bisa jadi motivasi Kalau buat orang kita. suka, kemudian kita bisa tampil dan menghibur siapa saja yang memang menyukai musik ya. Siap. Oke, luar biasa. Salam-salamnya buat siapa? Salam-salamnya buat Faras, buat personil yang nggak bisa datang, buat Faras sama Bang Jeffrey. Itu mereka ada berhalangan nggak bisa hadir. Terus buat Suci. Aduh. Oh, sama spesialnya ya. Oke. Buat Suci semangat Itu ya. anggota JKT48 juga? Enggak. Oh, enggak ya. Oke. Ya, buat Suci semangat ya. Iya, semangat sih. KKN-nya. Oh iya, salam juga buat Zikri di Bandung. Oh iya, Zikri di Bandung. Ini Anda yang lagi kuliah. Salam buat Zikri di Bandung. Semangat kuliahnya Zik. Asik. Ya, salam buat Bang Aryadi di Kampar. Iya, Rimbo panjang tuh. Rimbo panjang. Panjang, baiklah. Ya, baiklah. Next, ada terakhir, ada Sidik ya. Ya kalau seandainya kita punya bakat dan sayang banget kan kalau kita punya bakat tapi nggak disalurin. Intinya jangan malu dan tingkatin percaya diri dengan ya seperti itu, lebih berlatih banyak gitu. Oke, kita ucapin terima kasih buat teman-teman dari Akustik Bingo dan teman-teman dari 48 Family Pekanbaru yang sudah hadir di studio Pro 2 pada malam hari ini, dan pastinya kita juga ucapin juga selamat malam buat fansnya JKT48 ya. Iya, buat 48 Family Pekanbaru. Ya, yang pastinya lagi dengerin Pro 2 FM Pekanbaru. Interupsi saya bilang sama salam. Apa? Silakan. Terutama untuk Sensei, itu gitaris utama kami, si Jeffrey. Jeffrey. Hey, Faras, vokalis cewek. Hey, itu juga untuk orang spesial di Jalan Panamujung, jauh. Oke, Jauh di jalan dekat di hati ya. Dekat rumah Bang Ai. Baiklah, kita harapin mungkin teman-teman nggak bosan-bosan ya, kapan-kapan juga bisa hadir lagi di Pro 2 Entertain ya. Tentunya bisa menghibur sahabat kreatif yang memang cinta dengan musik ya. Baiklah, mungkin untuk the last perform kita masih punya dong ya. Satu lagi yang dari JKT48 yang judulnya
Kinoyori Motosuki semakin hari Dari kemarin dari kemarin semakin suka. Asik. Baik, ini persembahan terakhir dari Acoustic Bingo Special buat sahabat kreatif di Pro 2 Entertain. Dulu. Iya, ini spesial dipersembahkan buat sahabat kreatif dan 48 Family Pekanbaru yang suka dengan lagu ini ya. Siap, 1, 2. Di tengah kerumunan orang, ku langsung tahu ada pandangan mataku hanya kepadamu. Hanyalah di tempat itu saja yang bercahaya. Semua orang tidak percaya tapi benar begitu. Cinta selalu punya kekuatan yang aneh. Cukup ada di sana pun kamu bersinar. Berbeda dengan orang di sekitarmu, kau pancarkan aura yang berbeda. Dari kemarin makin suka setiap bertemu terkesima. Walaupun ingin berteman saja sudah tak kuat, aku ingin lega. Apakah kamu ada yang punya? Jikalau ada, bagaimana? Kalau dipikir dada berdebar dan terasa sangat menyesalkan. Terlalu suka. Kau menemukanku, lalu kamu diam tersenyum. Pojok jalan yang memanggil dengan berlebihan, terlihat seperti yang terindah di seluruh dunia. Tidak mengapa waktu berhenti seperti ini saja. Cinta itu selalu bagaikan mengincar dan muncul di timing yang telah diincarnya. Walaupun kamu bilang mau jadian, sampai sekarang pun tak berminat. Dari kemarin makin suka, bagaimana kecepatan? Mengapa bisa menjadi suka? Aku tak bisa ingat alasannya. Besok atau bulan depan nanti akan mabuk cinta seperti apa? Hanya janjian bertemu dengan teman sekelas saja. Kenapa sedih? Terlalu suka, terlalu suka. Dia bertemu terkesima. Walaupun ingin berteman saja sudah tak kuat, aku ingin lega. Apakah kamu ada yang punya? Jikalau ada, bagaimana? Kau dipikir dada berdebar dan terasa sangat menyesal.